Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh beribadah ya secara online. Teman-teman hamba-hamba Tuhan gereja lain itu tidak beribadah secara online. Jadi ya ibadahnya di rumah masing-masing. Nggak tahu beribadah apa tidak, saudara-saudara ya. Pokoknya ibadah bersamanya itu sudah tidak ada. Nah, hari ini GBI Pucang dan ya tempat kita juga bisa beribadah secara online. Jadi akhirnya melalui cara ini sudah jadi terbiasa ya. Saya lihat oma-oma itu udah canggih-canggih pakai Zoom, saudara-saudara. Wah, yang selama ini mungkin nggak pernah terpikirkan gitu ya. Saya senang sekali. Jadi kalau nggak bisa ya tanya sama cucunya kan begitu ya, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara, berhubungan dengan bulan Agustus, berhubungan dengan hari kemerdekaan kita. Nah, ini pesan almarhum Ibu Leni yang lalu. Ya, waktu mengundang itu temanya adalah berkarya bagi bangsa, saudara. Nah, saya ambil di dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, sebenarnya ketika kita mengingat di bulan Agustus, kemudian instruksi pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih, baik di rumah, ya di sekolah, di kantor, dimanapun, saudara, maka kita diingatkan yang namanya pahlawan, ya kemerdekaan. Nah, saudara, kita bisa mundur ke belakang. Kenapa disebut pahlawan? Karena mereka berjuang, mereka berjasa, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang, kepentingan bangsa dan negara. Nah, hari ini kita juga diingatkan tadi Pak Dipo ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri di masa pandemik, justru saling bergandengan tangan, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, itulah pahlawan. Jadi intinya saudara berjuang, berkarya, berbuat untuk orang lain. Skop yang lebih luas, bukan untuk memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, coba bayangkan kalau tenaga kesehatan itu, saudara, ngurusi dirinya sendiri, saudara. Apa yang terjadi, gitu ya. Dan kalau kita lihat di masa pandemi ini, saudara, mereka benar-benar berjasa, mereka benar-benar pahlawan, saudara. Kenapa? Kita ada rekan dokter, saudara, coba kita saja nggak mau pergi ke rumah sakit, benar ya? Bahkan peraturan terbaru sejak pandemi ini kan tidak ada jam besuk toh, saudara. Nah, ini menolong untuk hamba Tuhan. Jadi kalau besuk jemaat yang sakit nggak perlu datang sekarang. Ya, hemat biaya, hemat apa? Transport ya, waktu. Pakai telepon, video call. Kalau perlu pakai Zoom. Bahkan ada saudara-saudara yang meninggal pun ya upacara tutup peti, pemberakatan ya saudara-saudara, pemakaman pakai Zoom, upload YouTube dan lain sebagainya. Nah, satu sisi positif saudara, tapi sisi yang lain loh ini kok nggak bersama-sama lagi. Nah, karena kondisi yang membuat kita seperti itu. Tapi paling tidak saudara-saudara tenaga kesehatan, dokter, perawat ya yang ada di rumah sakit, mereka semua itu adalah pahlawan. Benar ya, saudara? Mereka adalah pahlawan. Bahkan gambar yang paling ujung itu, saudara, ayo, siapa yang mau hadir pemakaman COVID, saudara? Paling titip salam saja. Sama siapa? Sama yang meninggal katanya. Yang meninggal nggak tahu, saudara. Ya yang melayani ya tenaga-tenaga itu, bahkan hamba Tuhannya sendiri mungkin tidak berdoa di jarak yang dekat kan, pasti jarak jauh dan lain sebagainya. Jadi intinya, saudara-saudara, siapapun kita ya, kalau zaman kemerdekaan pahlawan ya yang berjuang di garis depan melawan penjajah, tapi sekarang semua orang adalah pahlawan yang menyelamatkan juga banyak orang. Apa yang kita lakukan? Yang mengikuti protokol kesehatan itu sudah pahlawan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi diri sendiri. Gereja mentaati aturan yang terbaru, boleh beribadah, tapi yang hadir ya katanya hanya 20 aja. Kalau Ibu Gembala belum dapat surat edaran, nanti saya berikan ya, saudara. Jadi boleh beribadah, tapi yang hadir hanya 20. Ya, Pucang Sawit diisi 20 dengan jarak kursi 1,5 meter ya sudah penuh. Nggak cukup mungkin ya 20 ya, saudara.
Nah, yang gereja 2 ruko, 3 ruko, ya mungkin 20 masih cukup, saudara. Jadi intinya benar-benar dibatasi. Nah, kalau kita mentaati itu adalah pahlawan. Dan namanya terukir, saudara, dipelajari sampai hari ini. Nah, demikian juga di dalam Kolose pasal yang keempat, nanti kita membaca bersama, saudara, mereka semua adalah pahlawan iman. Ya, mereka semua adalah pahlawan iman. Kalau kita lihat dimulai dari para rasul, kemudian nama-nama yang ditulis di kitab Kolose, saudara, oleh Paulus, mereka semua adalah pahlawan. Lalu dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, ya, hamba-hamba Tuhan pada zaman reformasi sampai hari ini. Kita semua orang Kristen, hamba-hamba Tuhan adalah pahlawan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan gereja, saudara, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan banyak orang. Terutama dalam hal apa disebut pahlawan? Dalam hal membela, menjaga pengajaran yang sejati, pengajaran yang sehat. Di mana banyak penyelewengan, banyak penyesatan, saudara, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, gereja hadir untuk menjaga, merawat, memelihara pengajaran yang sehat itu. Nah, kita melihat, saudara, istilah pahlawan iman itu muncul di mana ya? Kalau saudara ke Adi Yasa, ya itu muncul. Jadi sebenarnya munculnya di info kematian ya, saudara-saudara ya. Saudara kita ini pahlawan iman di Facebook ya, saudara, pahlawan iman. Aduh, kalau kita buka Facebook itu hampir ya setiap hari berapa kali itu, saudara, info kematian. Ya, mereka disebut pahlawan iman. Kenapa? Telah mencapai garis akhir, telah memelihara iman. Sekarang tersedia baginya mahkota dan lain sebagainya. Dia setia sampai akhir. Dia sudah berjerih lelah, berhenti dari jerih lelahnya dan lain sebagainya. Nah, saudara, di info kematian. Lalu timbul pertanyaan, pantaskah, cocokkah, saudara, kriterianya apa? Nah, tadi di pendahuluan saya sudah menyampaikan, kalau hidup bukan untuk dirinya sendiri, itulah pahlawan. Kalau dihubungkan dengan pahlawan iman, saudara, mereka bekerja, berkarya, melayani Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk gereja, itulah pahlawan. Saya ambil gambar Martin Luther, saudara ya, kemudian John Calvin dan lain sebagainya. Mereka semua adalah pahlawan iman. Saudara dan saya adalah pahlawan iman. Kalau hidup saya, hidup saudara, untuk kerajaan Allah, untuk skop jangkauan yang lebih luas. Itulah pahlawan. Mari saudara kita lihat satu persatu ya. Kolose 4 ayat 7 dan 8. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia aku suruh kepadamu, Paulus, ya, dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Yang pertama, Tikhikus, saudara-saudara. Siapa dia? Disebut saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Apa maksudnya? Lalu tujuannya disuruh Paulus ke jemaat Kolose supaya dikatakan apa? Dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Saudara-saudara, apa alasannya, latar belakangnya Paulus menyuruh Tikhikus itu? Karena surat Kolose adalah surat Paulus yang dia tulis di dalam penjara. Jadi supaya jemaat Kolose itu tahu keadaan ya Paulus di penjara melalui perantara Tikhikus, dan supaya jemaat Kolose hatinya terhibur. Dulu belum ada media sosial, saudara-saudara. Jadi mesti orang yang menyampaikan, ya, kurir yang menyampaikan, yaitu rekan-rekan Paulus, entah mengirim surat, ya, dibawa melalui rekan-rekan ini, atau maka orang-orang ini memberitahu kondisi Paulus kepada tiap-tiap jemaat, lalu kondisi tiap-tiap jemaat disampaikan kepada Paulus. Nah, ternyata jemaat Kolose itu susah karena Paulus sedang ada di dalam penjara. Makanya Paulus mengirim Tikhikus supaya menghibur, ya, disuruh untuk menghibur hati jemaat dan menceritakan keadaan Paulus yang ada di dalam penjara. Saudara, dia disebut saudara yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Nah, Tikhikus ini pernah mengantar persembahan ke Yerusalem, membawa surat Efesus, dan dikatakan tadi, saudara, teman tahanan, ya. Tahanan zaman Paulus di Roma dengan sekarang berbeda.
kalau saudara mendatangi tahanan sebelum COVID, ya, saudara atau siapapun yang pernah ke sana, maka saudara diberi apa? Tanda pengenal, ya. Ini tidak boleh hilang. Kalau hilang, saudara nggak keluar, kan gitu, toh, saudara, ya. Gantinya kan seperti itu. Dan cepat-cepat pulang apa betah saudara di sana? Ya pasti cepat pulang. Wong ibadah kita saja paling 1 jam 15 menit, dan dipeseni jangan banyak ngomong sama orang-orang tahanan itu, Pak. Katanya begitu, saudara. Padahal mereka ini orang Kristen, kan kita melayani ibadah di sana, ya. Tapi tahanan pada zaman Paulus berbeda. Ya, teman-temannya yang besuk, saudara-saudara, itu bisa ikut bermalam di sana. Nah, diizinkan bermalam di sana. Makanya Paulus bisa mendikte lalu ditulis, ya. Lalu suratnya itu dibagikan kepada jemaat-jemaat. Kenapa? Karena Paulus sudah tidak bisa menulis lagi karena matanya sudah mulai kabur, saudara. Ya, waktu dia ada di dalam penjara, apalagi penjaranya sangat gelap, ya, di bawah tanah, ya, basement ketiga, saudara-saudara, ya, B3, ya, ke bawah. Jadi saudara bisa bayangkan, nah rekan-rekannya itulah yang bermalam menghibur Paulus, mendampingi Paulus, menguatkan Paulus. Makanya disebut saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Bukan hanya di luar sana, tapi di dalam tahanan. Dan apa resikonya, saudara? Sangat berbahaya pada masa itu. Karena orang-orang sesama tahanan itu bisa diadu, saudara. Itu yang namanya gladiator, ya. Kalau pemerintah Roma ingin membebaskan salah satu tahanan, maka harus diadu dulu. Yang menang itulah yang bebas. Ya, memang kita tidak melihat Paulus dengan rekan-rekannya diadu, karena Paulus dipenjara demi Injil. Paulus dipenjara bukan karena kejahatan. Kalau orang-orang melakukan kejahatan, diadu dengan sesama penjahat, diadu dengan binatang buas, saudara-saudara, itulah resikonya. Makanya dikatakan teman tahanan itu sangat berbahaya, penuh dengan resiko. Tapi Tikhikus mau mendampingi Paulus. Ini bukankah satu sikap yang luar biasa? Sebagai pahlawan iman, bukan untuk kepentingan kesenangan dirinya, tapi mau merasakan penderitaan rekannya, saudara. Nah, gereja dalam kondisi sekarang itulah yang boleh dipraktekannya. Lalu kita lihat yang kedua, Onesimus di dalam ayat yang ke-9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara-saudara, Onesimus disebut saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Tujuannya memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Siapa Onesimus? Saudara boleh lihat di kitab Filemon, ya. Ternyata Paulus ini pernah bertemu Onesimus ketika sama-sama di dalam penjara. Nah, ternyata Onesimus itu adalah seorang budak yang pernah melarikan diri dari tuannya yang namanya Filemon. Saudara, namanya budak seumur hidup terikat, tapi ketika dia keluar melarikan diri, ketahuan, ditangkap, masuk penjara, saudara. Ternyata di penjara itu adalah saat waktu yang baik. Dalam arti Paulus bisa menginjil, Paulus bisa membawa Onesimus percaya Kristus dan akhirnya menjadi hamba Tuhan, menjadi rekan Paulus. Jadi walaupun saudara selalu ayatnya berkata apa? Rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Masa depan yang indah. Ya, Yeremia 29 ayat 29 itu loh saudara-saudara. Ya, itu sebenarnya konteksnya apa? Hati-hati loh saudara ngomongnya. Buktinya aku kok mengalami kecelakaan, aku kok mengalami kematian, saudaraku banyak yang sudah lewat masa COVID ini dan lain sebagainya. Mana katanya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Nah, hati-hati ngomongnya. Waktu itu Yeremia ada di pembuangan Babel, umat Yehuda dibuang. Nah, Yeremia diberi pesan oleh Tuhan, kalau sudah keluar dari Babel selama 70 tahun, ya, dari pembuangan keluar, itulah rancangan masa depan yang indah, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Jadi konteksnya adalah keluar dari Babel. Tapi kalau orang-orang pada masa itu umurnya sudah 70 tahun, udah oma-opa, apakah mengalami keluar dari Babel? Tidak, mati di pembuangan. Nah, jadi saudara hati-hati ya, konteksnya kita harus belajar, kita harus melihat. Nah, Onesimus seorang budak, tidak berguna sama sekali, ya, namanya hamba. Ya, di gambar sebelahnya itu kalau saudara lihat ya, dirantai ya, mengangkat beban, ya itulah tugas hamba, budak yang melarikan diri, saudara-saudara. Lalu ketemu Paulus di penjara,
Dan akhirnya apa? Kalau nanti baca surat Filemon, dulunya Onesimus memang tidak berguna. Lalu Paulus menjamin kepada Filemon, ya, sekarang dia berguna baik bagiku maupun bagimu. Karena Filemon punya jemaat, rumahnya dipakai persekutuan, dipakai gereja rumah, saudara-saudara. Lalu kalau dia punya hutang, membawa harta bendamu, nanti aku yang menanggung. Itu Paulus mengatakan seperti itu. Dan sekarang jangan kau anggap budak lagi, tapi sebagai saudara yang kekasih. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat masa lalu yang buruk, yang kelam, yang kelabu, jangan terus diingat. Kalau yang bersangkutan sudah menunjukkan menghasilkan buah pertobatan. Amin, saudara. Memang ada orang-orang yang ada di dalam tahanan lalu bebas, ada yang jadi hamba Tuhan. Ya, sebelum itu masuk ke gereja, jemaat mungkin juga penuh curiga siapa? Oh, mantan narapidana. Begitu, saudara. Memang ya sulit diterima kan? Tetapi hari ini kita belajar Onesimus harus diterima. Di situ dikatakan ya, sebagai saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, dari antara jemaat, berarti sudah diterima. Asalkan sudah menunjukkan buah pertobatan. Jadi poin ini kita belajar apa? Masa lalu yang buruk jangan diingat-ingat. Nah, saudara-saudara, memang ada hamba Tuhan yang masa lalunya buruk. Saya pernah diberitahu ya, Pati mengundang si A itu. Iya, kenapa? Nah, ini temannya, saudara-saudara. Waduh, saya nggak percaya kalau si A itu jadi hamba Tuhan, apalagi khotbah, nggak usah didengar Pak, nggak usah dipercaya omongannya. Loh, kenapa? Wah, loh dia itu nakalnya minta ampun ke zaman itu. Loh, itu kan zaman dulu Pak, itu masa lalunya. Ah, saya nggak percaya kalau dia berubah. Gitu, saudara-saudara. Ya, dia malah mengatakan kepada saya jangan undang lagi. Oh, enggak. Karena dia sudah menunjukkan buah pertobatan, khotbahnya menjadi berkat, kenapa tidak? Jadi yang kedua, Onesimus, budak yang melarikan diri, punya masa lalu yang buruk, saudara. Kalau dia sudah menghasilkan buah pertobatan, jangan diingat lagi. Siapa kita? Apakah kita lebih baik dari yang lain? Atau jangan-jangan kita lebih buruk dari yang lain? Dan kalau kita sudah percaya Yesus, sudah hidup baru, saudara, menjadi manusia baru, sudah menghasilkan buah pertobatan, kenapa kita tidak bisa diterima? Kenapa kita tidak bisa melayani? Kenapa kita tidak bisa berkarya, berbuat bagi Tuhan? Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya, saudara. Yang ketiga namanya Aristarkus ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Saudara, Aristarkus dikatakan temanku sepenjara. Ya, orang Makedonia dari Tesalonika, orang yang baik walau dalam keadaan sukar, ada bersama jemaat Efesus saat terjadi kerusuhan di kuil Diana dan berada di depan sehingga ditangkap banyak orang. Itu Aristarkus, saudara-saudara. Berada bersama Paulus ketika berangkat sebagai tawanan ke Roma. Istilahnya tadi dikatakan apa? Temanku sepenjara. Artinya apa? Orang yang selalu ada di tengah kesulitannya Paulus. Saya ingat Pak Gipo tadi sudah mengatakan ya, banyak orang mengalami kesulitan. Betul, hamba Tuhan mengalami kesulitan. Orang Kristen mengalami kesulitan. Siapapun, saudara, mengalami kesulitan. Biarlah hari ini kita mau sebagai pahlawan iman seperti Aristarkus. Paulus di penjara, dia bersama-sama. Di dalam penjara pun Aristarkus juga bersama-sama dengan Paulus. Artinya apa? Orang pribadi yang selalu ada di tengah-tengah kesulitan orang lain. Bagaimana kita? Bagaimana gereja kita, saudara? Bagaimana kondisi sekarang? Semuanya penuh dengan kesulitan. Biarlah kita hadir di tengah-tengah mereka untuk saling menopang, saling menolong. Lalu berikutnya ada Yohanes Markus ayat yang ke-10. Siapa dia? Kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Pernah ditolak berarti? Iya, pernah ditolak, saudara. Kalau saudara lihat di situ, ya di dalam Kisah Rasul 13, pernah meninggalkan Paulus saat perjalanan misi yang kedua. Ya, berarti memang Yohanes Markus ini, nah, nantinya dia menulis Injil Markus ya sebenarnya, tapi hidupnya masa lalunya seperti ini, saudara. Karena tidak siap menderita, sering sakit-sakitan, makanya tidak bisa melanjutkan pelayanan Paulus, dan Paulus kecewa di situ sampai-sampai dikatakan apa?
Paulus dengan Barnabas itu terjadi perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Ya ini, saudara. Paulus dan Barnabas, dua hamba Tuhan yang ya bersinergi, saudara, bekerja bersama-sama, tapi dengan hadirnya Markus, keponakannya Barnabas, akhirnya Paulus dengan Barnabas itu berpisah. Ya, saudara, coba lihat orang yang seperti ini gimana, saudara. Berarti pernah ditolak. Tapi kembali lagi, saudara ya, Paulus mengampuni Markus dan masa lalu jangan diingat lagi demi kemajuan Injil, demi pekerjaan yang lebih besar. Sekali lagi, kalau apabila yang bersangkutan telah menghasilkan buah pertobatan, terimalah dia. Amin, saudara. Seringkali kita sulit ya, saudara. Akhirnya kita blacklist, saudara. Tapi jangan salah, hari ini kita belajar. Paulus saja mengampuni orang seperti itu. Pasti Paulus jengkel, pasti Paulus sakit hati pada hari itu, saudara. Sehingga dengan Barnabas, rekan yang istilahnya apa ya, saling melengkapi ini akhirnya berpisah. Tapi ketika ditulis di dalam salamnya, kalau sempat tadi, terimalah dia, saudara. Ini satu sikap yang luar biasa. Lalu ada Yesus Justus, ya. Siapa mereka? Dikatakan temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. 1 Korintus 3:9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu yaitu jemaat adalah ladang Allah, bangunan Allah. Gereja, pelayan Tuhan tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Harus libatkan jemaat. Kenapa? Karena jemaat disebut ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, di masa pandemi ini, ya gereja kami itu justru apa ya, istilahnya malah lebih maju dalam arti begini, saudara. Kalau dulu yang melayani hanya hamba Tuhannya. Ya, tapi sejak pandemi, saudara, semua jemaat saya libatkan untuk pelayanan. Ya, ada program membaca Alkitab setiap hari. Mungkin di Pucang Sawit juga ada. Lalu bukan hanya baca Alkitab, saudara, buat video singkat. Nah, materinya dari bacaan Alkitab hari itu, saudara. Kira-kira ada 15-an lah jemaat yang mau. Jadi kalau dulu saya dengan Pak Bambang gantian, capek deh gitu ya, saudara-saudara ya. Tapi sekarang ada 15 jemaat yang buat renungan setiap hari, saya 3 kali, Pak Bambang 3 kali, saudara-saudara. Lebih ringan toh, bukan berarti saya nggak mau pelayanan, enak aja ini gembala nggak mau pelayanan, bukan, saudara-saudara. Ada pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh jemaat. Mau dilakukan, mau melakukan, apa itu Pak? Memimpin pemakaman COVID, mau saudara-saudara? Nggak ada yang mau kan? Nah, akhirnya itulah kita bagi-bagi. Kenapa? Karena jemaat adalah bangunan Allah, ladang Allah. Kita rawat, kita jaga. Nah, saya berharap jemaat Pucang dalam kondisi seperti ini sampai kapan? Kita nggak tahu kan? Sampai Desember nih belum tentu pulih loh, saudara-saudara. Kita pakai Zoom terus ini bisa-bisa, saudara. Nah, itulah tunjukkan ya kita diuji supaya lebih kreatif, lebih maju lagi apa tidak, saudara. Nah, saya berharap kita menyadari jemaat adalah bangunan Allah. Jemaat adalah ladang Allah. Kita semua adalah teman sekerja, bergandeng tangan, melayani bersama-sama. Lalu ada lagi Epafras, ayat 12 ya, sedikit lagi. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu perhatikan, bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Siapa Epafras itu? Saudara, tadi disebut suka bergumul di dalam doa. Ya, pernah melayani di gereja Kolose, Laodikia dan Hierapolis. Seorang yang berdoa dan bekerja keras demi Injil. Ternyata nama lain Epafras adalah Epafroditus. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dikatakan ia pernah sakit dan nyaris mati demi Injil, saudara. Makanya saya kasih gambar orang yang bekerja keras, ya, saudara, telah mempertaruhkan nyawanya demi pelayanan. Adakah di antara kita seperti Epafras atau Epafroditus? Apakah Epafras ini pernah berdoa supaya sembuh? Saya percaya pernah. Sama seperti kita yang sakit ingin sembuh, benar saudara? Apa ada yang sakit ingin mati, ingin berangkat?
Biasanya orang-orang itu yang utangnya banyak, saudara. Yang dikejar-kejar utang itu cepat mati aja. Mungkin lebih baik ya, supaya yang nagih utang nggak datang kepada saya. Tapi nagih keluarganya, saudara. Ini yang celaka ya. Nah, firman Tuhan mengatakan dia nyaris mati, sakit parah. Nah, sakit parah ini pasti, karena nyaris mati. Tapi Alkitab berkata Allah mengasihani dia, bukan Allah menyembuhkan dia. Hati-hati, saudara. Jadi artinya apa? Kondisi apapun sebenarnya tidak masalah. Asal masih diberi kekuatan, anugerah Tuhan terus mengalir, supaya bisa melayani Tuhan. Itu yang lebih penting, saudara-saudara. Paulus ada duri dalam daging, Epafroditus sakit nyaris mati. Lalu Trofimus juga sakit ditinggalkan Paulus karena Paulus melanjutkan perjalanan misi di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang terakhir. Saudara, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain seperti itu. Makanya Paulus menyadari, dia minta sembuh, dicabut duri dalam dagingnya. Tuhan berkata, tidak, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru saat engkau lemah, maka engkau kuat. Makanya Paulus menyadari anugerah Tuhan yang memberi kekuatan. Akhirnya dia berkata, aku lebih senang dan rela dalam penderitaan, kesesakan, aniaya, dan sebagainya. 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara-saudara, dalam kondisi yang seperti itu, dia tetap berdoa, ya, dan bekerja keras demi Injil. Epafroditus, Epapras, adakah di antara kita yang seperti dia? Jadi tidak merenungi nasibnya, ya, tidak melihat nasibnya, kondisinya, tetapi saudara, ada pemikiran, visi yang lebih besar di dalam pelayanan, yaitu apa? Dia berdoa untuk kamu. Jadi berdoa bukan untuk kebutuhan jemaat, apa kekurangan, apa tidak, saudara. Tadi berdoanya apa? Supaya engkau tetap tekun, engkau tetap setia, ya. Jemaat dikatakan, saudara. Coba lihat. Selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi doanya adalah untuk jemaat supaya tetap kuat, tetap teguh, saudara, di dalam Dia. Lalu ada lagi tabib Lukas. Salam kepadamu dari tabib Lukas ayat 14 yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Siapa? Lukas, tadi disebut tabib, ya, ayat 14. Disebut saudara yang kekasih. Lukas adalah seorang dokter yang dikasihi bersama Paulus sampai akhir hidup Paulus. 2 Timotius pasal 4, surat 2 Timotius itu adalah surat Paulus yang terakhir, saudara, sebelum dia mati. Sebelum dia dieksekusi mati dengan dipenggal kepalanya di penjara Roma. Dan tabib Lukas itu bersama-sama dengan Paulus merawat apa, saudara? Duri dalam dagingnya Paulus, merawat sakitnya Paulus, dokter pribadinya Paulus di samping rekan sepelayanan. Yang kita pelajari ini apa, saudara? Seorang dokter yang rela meninggalkan karirnya demi apa? Pelayanan. Karir yang menghasilkan banyak uang dia tinggalkan demi dapat merawat duri dalam daging Paulus dan demi pemberitaan Injil. Ini orang-orang yang luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya dia menulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Lalu Demas ayat 14, kawan sepenjara Paulus. Ya. Tapi kita baca, saudara, 2 Timotius 4 ayat 10, dia meninggalkan Paulus dalam penjara. Bahasa Alkitab, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, katanya. Saudara. Nah, apa artinya? Nah, lihat, saudara, memang ada tipe hamba Tuhan, orang Kristen yang tidak tahan dengan penderitaan, ya. Tidak tahan dengan kesulitan. Apalagi Paulus ada dalam penjara. Dia melihat penjara yang sangat, keadaan yang sangat tidak enak seperti itu. Dan akhirnya dia meninggalkan Paulus. Tidak siap menderita lagi demi Kristus. Saudara, bukan meninggalkan Yesus, ya, bukan. Tapi mengasihi dunia, tidak siap menderita. Tapi saya percaya, orang-orang yang seperti ini suatu saat pasti kembali, saudara. Itulah Demas. Ya, dan yang berikutnya ayat 15. Nah, ini ya gereja rumah, saudara, ada Nimfa dan jemaat Laodikia yang ada di dalam rumahnya, ada Aquila, Priskila,
di Roma dan di Efesus. Nah, mereka itu gembala-gembala. Filemon membuka gereja di rumahnya, lalu Febe membuka jemaat di Kenkrea, dan kesimpulannya bagaimana rumah kita. Sebelum pandemi ada komsel-komsel. Ya, di tempat kami ada komsel-komsel, ada 6 atau 7 komsel. Kita bagi ya, saudara-saudara, dengan jarak yang terdekat, di mana kita kumpulkan persekutuan di sana. Tapi di masa pandemik ini, saudara, lebih aktif lagi. Kan enak dong sekarang, saudara, nggak perlu datang ke rumahnya, jadi melalui Zoom masing-masing, dengan ID masing-masing, saudara. Nah, gereja rumah, mereka semua adalah pahlawan-pahlawan. Menyediakan waktu untuk bersekutu dalam lingkup yang kecil, supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Kemudian kita bisa melihat kesimpulannya apa dari yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ketika saudara ingin disebut sebagai pahlawan, maka yang pertama dan yang utama, seperti tokoh-tokoh Alkitab, mereka memiliki hidup yang baru. Akhirnya mereka menjadi pelayan Tuhan. Mereka bukan melayani Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, tapi melayani Tuhan dengan pengorbanan yang sangat besar. Ya, dalam hal apa, saudara? Rumahnya, harta bendanya, apapun yang dimilikinya, tenaga, waktu, pikiran, dipersembahkan buat Tuhan. Dan akhirnya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah pahlawan iman. Biarlah setiap kita, jemaat, saudara, ya, menyadari panggilan kita, bahwa sesungguhnya kita juga adalah seorang pahlawan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah setiap kami, jemaat-Mu, boleh meneladani tokoh-tokoh, rekan-rekan dari hamba-Mu Paulus yang tertulis di Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18. Mereka disebut pahlawan iman karena mereka bukan bekerja melayani untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami di masa sulit seperti ini, hidup kami bukan untuk diri sendiri, tapi kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu, mengasihi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pakailah seluruh jemaat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.